sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sehat dulu, sukses kemudian. Boleh kita setiap hari sibuk bekerja mengejar target dan meraih impian kita. Tapi terakhir kali kita mengejar kesehatan, kapan? Seringkali kita lupa bahwa tanpa tubuh yang sehat, semua hasil kerja kita adalah sia-sia belaka. Tanpa tubuh yang sehat, kesuksesan pun tidak ada artinya. Jangan tunggu tubuh kita memberikan peringatan. Jangan biarkan rasa lelah berubah menjadi penyakit. Sehat bukan penghalang kesuksesan, justru sehatlah adalah kunci utama untuk meraihnya. Mulai sekarang, sempatkan waktu untuk istirahat yang cukup, pilih makanan yang bergizi, dan terus bergerak. Tanpa bergerak, kita akan susah untuk menjadi sehat. Saya Tung Desem Waringin, salam dahsyat, salam sehat, go healthy. Oke, siap Patung Desa, motivasinya luar biasa ya. Pemirsa, hari ini kami yang ada di studio merasa sangat berbahagia. Karena Anda harus tahu pemirsa, ini adalah episode Go Healthy yang ke-2000. 2000 episode loh ya. Makanya kami merayakan hari ini, episode ini dengan sesuatu yang baru. Yaitu kami punya rumah yang baru dengan warna yang baru yang rasanya lebih fresh, lebih segar, lebih bersemangat. Dan tentunya ini adalah sebuah komitmen dari kami ya untuk selalu hadir setiap hari memberikan edukasi dan informasi mengenai kesehatan kepada Anda semua. Saya nggak mungkin sendiri, saya ditemani dua sahabat saya yang juga merasa berbahagia hari ini. Ada Mas Yo dan juga ada Ibu Rita. Bu, Pak, kita 2000 episode loh. Gak terasa. Gak nyangka ya. Satu episode aja banyak edukasi yang diberikan. Betul sekali. 2000 betapa banyak edukasi yang sudah kita berikan ke pemirsa. Iya. Luar biasa. Jadi ini sudah 2000 episode. Kenapa? Karena kami sudah melakukan acara Go Healthy ini syuting sejak tahun 2018. Terima kasih ya buat dukungannya, terima kasih buat apresiasinya, dan kami akan terus konsisten hadir ke hadapan Anda setiap hari supaya orang Indonesia sehat-sehat. Sama seperti narasumber kami kali ini. Sehat meskipun dulu pernah punya masalah dengan kesehatan. Orang lain darah tinggi, dia mah darah rendah. Dan juga ditambah dengan insomnia dan anemia. Sengaja kami datangkan di episode kali ini langsung dari Bandung. Ada Ibu Nita. Tadi kalimat dari Pak Tung Desem, bagaimana tanggapannya Bu Nita? Itu memang harus kita lakukan sekarang. Kalau kita mau mencapai cita-cita kita, mau menunggu anak-anak kita menikah, punya cucu, kita harus sehat dan harus mulai dengan hidup sehat. Nah, supaya makin kenal dengan Ibu Nita, kemarin sakitnya apa aja? Apa usahanya? Yuk kita simak tayangan yang satu ini. Nita Lusaid, seorang wanita karir yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga. Nita memiliki aktivitas yang sangat padat sehari-harinya. Tak jarang, ia sampai kurang istirahat pada malam hari. Dan ini menjadi tantangan baginya untuk bisa tetap sehat. Pada saat tensi kita rendah, otomatis pusing ya, mata berkunang-kunang, dan yang paling menyiksa itu kita nggak bisa fokus melihat pun, kita tuh udah ada bayang-bayang begitu. Meski begitu, ia selalu merasa bersyukur. Semoga semua yang terjadi pada dirinya adalah suatu kebaikan. Namun Nita tetap merasa harus berhati-hati. Risiko penyakit bisa datang kapan saja. Maka dari itu, ia mencoba untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Nita juga rutin menggunakan teknologi laser. Tensi yang tadinya rendah itu perlahan mulai stabil ya. Saya merasa nggak pernah capek tuh. Saya merasa kuat terus aja. Terima kasih teknologi laser. Ternyata paling cantik di rumah Bu Nita ya? Iya. Mau disapa dulu nggak tuh siapa 3 jagoannya? Gih, ayo silakan. Halo Rehan, Rafaiz lagi di Malaysia kebetulan, tapi mudah-mudahan nonton ya. Dan Rasya.
Mudah-mudahan kita semua sehat, doain Mama tetap sehat ya. Amin. Oh, 3R namanya. Iya. Dan seperti yang saya bilang tadi, bakal banyak yang akan kita pelajari di episode kali ini ya. Kita akan awali dengan mencari berita yang ada di internet ya, sosial media juga. Kenali dampak dari darah rendah. Masalahnya Ibu Nita ini darah rendah. Dampaknya apa aja? Yuk kita bahas, Mas Yo. Nah, tekanan darah rendah ini dapat dikenali ketika kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, di mana tekanan darah ini di bawah dari 90/60. Nah, ini disebut dengan hipotensi. Nah, gejala dari hipotensi sendiri salah satunya adalah sakit kepala, bisa lemas, bisa mual atau muntah. Nah, hipotensi ini memang jarang terjadi komplikasi. Tetapi apabila tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan komplikasi juga. Apa saja komplikasinya? Bisa gagal ginjal, bisa masalah dari jantung, dan dapat menimbulkan shock. Oleh karena itu, pemirsa, lakukan pola hidup sehat untuk menstabilkan dari tekanan darah sehingga terhindar dari komplikasi. Serendah apa darah Bu Nita itu sih? Sempat di 80/60. Rendah sekali ya. Biasanya kan 120/80. Ini di bawah 90/60. Waduh, rendah sekali. Rasanya apa di badan? Mungkin karena udah biasa ya, tidak terlalu terkompensasi tubuhnya, tidak ya. terlalu terasa. Tapi kalau sudah 80 itu biasanya sudah mulai pusing dan bangun agak susah. Itu udah berapa lama punya riwayat hipotensi atau darah rendah? Kayaknya dari mulai gadis ya, terutama kalau sedang menstruasi ya. Ngedrop itu pasti rendah. Betul, apalagi saya tuh mensnya banyak dan cenderung sakit kepala, muntah bahkan gitu ya. Oh bener kata Mas Yo tadi. Gejala-gejala seperti itu dan ya, tapi itu tadi karena sudah terbiasa dengan tubuh kita, biasa aja begitu. Biasa aja, tapi tahu dong kalau itu sebetulnya nggak boleh kan? Betul. Nah, kita pengen tahu nih usaha apa yang dilakukan sama Ibu Nita. Awalnya saya lebih kepada konsumsi ya, makan daging merah begitu. Kalau lagi ngedrop dengan beet, jus seperti itu. Nah, mulai suka ngedenger tuh ada informasi tentang teknologi laser ini. Mencoba, tadinya cuma 15 menit nih. 15 menit, kemudian 1 minggu, 2 minggu, 30 menit, 1 kali jadi 2 kali. Mulai terasa enak. Dan terutama kalau buat saya yang dari hidung ya. Intranasal. Betul, intranasal tuh manfaat banget. Jadi rasa pusing yang sering terasa itu jauh berkurang. Oh gitu. Ya, sekarang saya sudah mulai masuk tahun ketiga dan sudah merasakan sekali. Dan sekarang lebih sehat ya. Saya jalan pagi sekarang begitu. Rutin nggak? Insya Allah sih kalau ini. Tapi insya Allah. Kalaupun misalnya pagi-pagi saya tidak bisa, biasanya sore malam saya melakukannya. Minimal 30 menit. Tiap hari ya. Tekanan darahnya sekarang sudah normal. Iya. 120/80 atau 90 ya. 85 Itu bagus. Yang kedua, keluhan sakit kepala, nyeri di kepala udah tidak ada lagi. Jarang sekali. Sudah jarang ya. Jarang banget. Ya. Yang ketiga, di tubuh rasanya menjadi lebih fresh gitu ya. Ya, biasanya lebih tuh kalau bugar. kita bangun tidur itu kita kerasanya itu kayak lelah. Ya gitu ya. Bangun tidur kok capek, apa enaknya gitu ya. Iya. Harusnya bangun tidur kan fresh itu ya. Fresh gitu. Nah, sekarang bangun tidur sudah langsung bisa running begitu. Nah, pemirsa mungkin penasaran kenapa Bu Nita tensinya kemudian bisa menjadi stabil. Jadi teknologi laser ini pemirsa merupakan teknologi perpaduan dari ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Ilmu kedokteran barat adalah penggunaan lasernya itu tadi. Nah, sedangkan ilmu kedokteran timur dia didesain untuk bekerja pada titik-titik akupuntur. Titik-titik akupuntur yang saya maksud itu adalah kita bisa lihat ada titik akupuntur PC5, 7 dan kemudian HT4, 5, 6 dan 7. Jadi ketika laser itu menstimulasi titik akupuntur ini, maka akan terjadi peningkatan fungsi dari kerja jantung. Nah, itu yang terjadi pada Ibu Nita. Jadi ketika jantung dan lapisan jantung itu dibuat bekerja lebih baik, maka dia akan bisa membuat kemudian tekanan darah juga menjadi lebih baik dan menjadi stabil. Dan kemudian titik akupuntur yang distimulasi adalah ada pada LU7, 8 dan 9.
Nah, ini adalah titik akupuntur yang bekerja untuk membuat fungsi paru-paru menjadi lebih baik dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ketika kualitas darah dan pembuluh darah baik, maka kualitas hidup kita lebih baik, dan itu yang sudah dirasakan oleh Ibu Nita. Yes. Kemudian pemirsa, tadi Bu Nita bercerita bahwa setelah menggunakan teknologi laser, energinya lebih meningkat, badan lebih segar. Kenapa demikian? Karena ketika kita menggunakan teknologi laser, kerja dari mitokondria di tubuh kita akan ditingkatkan. Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah dapur energinya sel tubuh kita. Jadi ketika kerja mitokondria ini meningkat, maka gula dan kolesterol akan dibawa ke mitokondria, diubah menjadi energi. Itulah kenapa pemirsa, ketika kita menggunakan teknologi laser, gula darah, kolesterol akan lebih stabil dan energi kita akan lebih meningkat. Saya menggunakan sambil kerja bisa, sambil nyetir bisa, sambil olahraga aja saya pakai. Ya, Ibu biasa pakai kapan? Saya kebetulan sering dinas luar ya. Yang memudahkan itu dibanding dengan terapi yang lain, ini kan mudah dibawa-bawa kemana-mana, Portable, kan? betul. Iya. Dan kadang-kadang saya juga membantu teman-teman kalau saya sudah pakai, Dipinjemin. ada teman yang dipinjemin gitu ya, dan bisa dipakai satu keluarga. Oke. Jadi memudahkan sekali. Dipakai saya biasanya pagi-pagi sambil prepare apa gitu Ya, sudah saya betul. pakai. Malam saya pakai sebelum tidur supaya tidurnya lebih enak. Nice, Ibu. Ya. Nah, pemirsa, yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, yaitu teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan. Dan AccuLaser ini juga telah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Betul, seperti yang Ibu Nita lakukan, digunakannya rutin, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi atau hipotensi ya, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Semudah Anda menghubungi nomor ini, ya. Hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau silakan pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, Anda harus tahu kalau Gogomol sekarang menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagun by Gogomol. Silakan diunduh sekarang juga di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Jadi pemirsa, sekali lagi, sehat harus diupayakan. Segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Yo! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat. Hati-hati ya. Di acara ini kita belajar yang berbahaya bukan hanya soal hipertensi atau darah tinggi. Hipotensi atau darah rendah juga sama bahayanya. Gak boleh dibiarkan. Nah, Ibu Nita, narasumber kami ini punya masalah dengan hipotensi. Dan ditambah, punya anemia juga. Anemia defisiensi zat besi. Ke badan jadinya apa sih sebetulnya?
yang Ke dirasakan? badan sebenarnya kalau kita ngikutin tentu cepat lelah ya. Kemudian Nah, karena kesibukanmu banyak, Bu. Iya. Gimana dong? ya itu semangat aja kita. Saya tentu berikhtiar ya. Jadi walaupun seperti itu mengkonsumsi vitamin iya dulu ya. Sebelum sama laser ini banyak banget yang diminum. Tapi setelah menggunakan teknologi laser itu udah nggak jadi masalah lagi kan? Enggak, alhamdulillah. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bu Nita adalah sering mengonsumsi daging merah. Iya. Ya, katanya daging merah ini bisa meningkatkan darah. HB-nya katanya. Benar atau tidak? Ini informasi yang pasti bermanfaat buat Anda pemirsa ya. Jadi ini adalah makanan-makanan yang bermanfaat untuk menambah darah. Bu Rita, yuk kita jelaskan yuk. Ya, baik. Kadar HB yang rendah, anemia, itu keluhannya sangat mengganggu produktivitas seseorang ya. Karena akan terjadi 5L. 5L itu adalah letih, lesu, lelah, lemes, lunglai, bahkan lelet. Bayangkan kalau itu terjadi pada orang-orang yang produktif, pada remaja, itu bisa mengganggu tugas mereka dalam bekerja dan dalam belajar. Nah, ini adalah makanan yang bisa meningkatkan kadar hemoglobin dan mengatasi keadaan anemia ya. Yang pertama adalah kita pahami hemoglobin itu singkatan dari hem dan globin. Hem itu adalah bahan makanan yang mengandung hem itu adalah yang mengandung protein juga yang kita dapatkan dari daging merah, ikan, daging ayam. Ini adalah 3 daging yang mengandung hem tersebut. Dan kemudian ada globin. Globin itu adalah asam amino. Jadi semua jenis protein. Nah, globin itu tidak hanya asam amino, juga mengandung asam folat yang terdapat pada sayur dan buah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kadar hemoglobin atau menambah darah, maka pola makan kita harus tinggi protein yang mengandung zat besi dan harus dikonsumsi bersamaan dengan makanan sumber asam folat dan vitamin C, yaitu buah dan sayur. Tapi tidak boleh konsumsi daging-dagingan tadi bersamaan dengan teh, kopi, ataupun minuman coklat karena menghambat penyerapan zat besi tersebut. Nah, kemudian pemirsa gunakan juga teknologi laser karena teknologi laser ini akan meningkatkan sirkulasi darah yang bisa membawa seluruh zat-zat gizi yang tadi yang digunakan untuk membangun hemoglobin dan kemudian juga memperbaiki metabolisme reaksi kimia di tubuh kita. Dan semua itu sudah dirasakan oleh Ibu Nita, di mana Ibu Nita dari kadar HB 8 kemudian sekarang bertahap naik dan sudah mencapai 11. Bu Nita lanjutkan supaya bisa mencapai angka normal yaitu 12 gram per desiliter ya. Oke. Bu Nita, setelah menggunakan teknologi laser selama 3 tahun terakhir, apa yang paling berkesan yang dirasakan? Banyak orang mengatakan, saya melihat bisa teteh ya. Teteh kok nggak ada capeknya ya? Asik. Dan teman-teman banyak nanya, pakai vitamin apa, pakai apa begitu ya. Mereka tidak tahu rahasianya sebenarnya hanya saya mempergunakan satu teknologi yang sangat mudah sekali dan semua orang bisa, sampai anak-anak aja bisa pakai gitu ya. Di rumah siapa lagi yang pakai? Anak saya yang nomor 2 itu case-nya hampir sama dengan saya. Jadi apa namanya, Kecenderungan tensi Darah kecenderungannya rendah betul. juga. Jadi saya menyarankan dia mempergunakan itu. Ini kan rutin sehari 2 kali ya? Ya. Yang di pergelangan tangan. Kalau yang di rongga hidung intranasal juga rutin? Situasional, tapi paling tidak seminggu sekali harus. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa si intranasal juga harus rutin digunakan. Biar ya. tetap cantik dong. Oh, sepakat, itu salah satunya Ya. aja. Yuk langsung kita bahas yuk. Yuk langsung kita bahas kenapa Iya, iya. intranasal pun harus rutin digunakan Kang, oleh kita. lihat Kang, belum ada keriput 57 loh. Wah. Benar ya. Aku suka ibu ini. Pemirsa, teknologi laser yang kita bahas kali ini digunakan sehari 2 kali. Pada pagi atau siang dan malam hari. Ini disarankan menggunakan rutin sehari 2 kali. Kenapa? Karena ada alasannya. Ini sesuai jam biologis atau irama sirkadian tubuh kita yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Pada saat malam hari digunakan maka akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi melatonin. Melatonin ini merupakan hormon tidur. Jadi ketika jumlahnya meningkat di dalam tubuh, maka kualitas tidur akan lebih baik. Karena kualitas tidur baik, maka metabolisme di dalam tubuh akan lebih baik. Salah satunya metabolisme gula, kolesterol, dan tekanan darah. Kemudian pada pagi atau siang hari digunakan teknologi lasernya ini tidak menyebabkan ngantuk. Justru akan meningkatkan energi karena yang distimulasi adalah hormon serotonin. Selain meningkatkan energi, serotonin ini dapat
dapat menstabilkan mood kita. Kemudian tadi Bu Nita menceritakan intranasalnya digunakan. Nah, ini juga ada manfaatnya pemirsa. Nah, kalau kita berbicara tentang intranasal, ini adalah ekstensi dari teknologi laser. Digunakannya di rongga hidung. Kenapa harus di rongga hidung? Karena di rongga kepala ini ada saluran pernafasan, kemudian ada pembuluh darah, dan ini terkait dengan pembuluh darah di otak. Jadi ketika digunakan teknologi intranasalnya, maka pembuluh darah yang ada di area kepala akan dibantu dilebarkan dan dilancarkan. Apa saja manfaatnya? Bagi Anda yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, atau sinusitis dapat terbantu. Selain itu, juga dapat membantu pasca stroke dalam pemulihannya dan dapat mencegah serangan stroke untuk berikutnya. Selain itu, teknologi laser akan meregenerasi sel-sel yang ada di area wajah sehingga dapat lebih cerah. Kemudian juga dapat melindungi sel-sel otak sehingga dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Dan pemirsa yang memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau LDL tinggi, trigliserida tinggi, atau darahnya sudah mengalami pengentalan atau mengalami peradangan, hati-hati loh, bisa terjadi trombus atau sumbatan di mana-mana. Nah, kita bisa lihat ya, bagaimana teknologi laser bisa mengatasi trombus ini. Jadi teknologi laser akan bekerja untuk meleser atau menyinar dari trombus atau sumbatan tadi. Kemudian sumbatan itu akan terurai dan mengalirlah di dalam sirkulasi darah kita. Apa hasil yang diperoleh? Hasilnya adalah dengan terurainya trombus, maka kemudian kadar kolesterol akan membaik, kemudian juga trigliserida membaik, dan juga tekanan darah akan menjadi terkontrol. Saya akan rangkum riwayat kesehatannya, mungkin Anda baru saja bergabung pemirsa. Jadi dulu memang punya tekanan darah yang rendah banget, bahkan 80/50, aduh gak kebayang ya. Sehingga sering mengeluhkan sakit kepala, gitu kan, bahkan pernah sampai muntah ya. Dan ditambah dengan insomnia parah, bayangkan tidur hanya 1, 2, atau 3 jam saja setiap harinya. Ini tentu bukan hal yang baik untuk kesehatan. Setelah menggunakan teknologi laser, perubahannya adalah sekarang tekanan darahnya sudah terkendali di angka cantik 120/80, betul ya Bu ya? Luar biasa, pertahankan. Dan hasil cek kolesterol, gula, tensi sekarang aman, terkendali, sudah normal. Dan yang dirasakan adalah tidur sekarang menjadi lebih berkualitas secara durasi ya. Dan juga ketika bangun badan terasa lebih bugar, lebih sehat, sehingga tidak ada masalah lagi untuk beraktivitas apapun itu. Keren. Untuk para perempuan yang menjelang lansia ya, usia tidak boleh membuat kita menjadi lengah ataupun lemah. Justru ketika usia kita bertambah, kita harus makin produktif supaya kita tidak cepat lupa, kita tetap bersemangat untuk melakukan sesuatu. Kita nggak boleh kalah oleh anak muda, baik itu secara perkembangan zaman maupun secara teknologi yang bisa mendukung kita untuk semakin sehat. Salah satunya laser ini. Selalu bersyukur kita diberi usia sampai hari ini, dan mari manfaatkan sisa usia ini dengan lebih baik lagi dan bermanfaat. Hatur nuhun teteh. Yuk, take action sekarang juga. Gunakan IQ Laser. Ya, ini ada alat kesehatan dari Gogomol yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, IQ Laser ini menggabungkan dua teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan. Dan IQ Laser ini juga telah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Digunakannya rutin sehari 2 kali, 15 sampai dengan 60 menit durasinya, dan saya yakin tidak akan mengganggu aktivitas Anda ya. Kenapa harus rutin digunakan? Karena bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Cara mendapatkannya, silakan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar, atau juga silakan Anda pesan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Nah pemirsa,
GoGoMall kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagoon, double O ya, Lagoon by GoGoMall. Silahkan Anda unduh atau install di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Dan di awal tahun 2025 ini, ada 3 pencapaian yang berhasil dilakukan oleh GoGoMall. Jadi selain peluncuran aplikasi Lagoon juga, GoGoMall mendapatkan sertifikasi ISO 9001, yang artinya kualitas layanannya sudah memenuhi standar internasional. Dan juga yang ketiga adalah pembukaan kafe showroom GoGoMall yang ada di Alam Sutra, dan semua layanan juga operasional sekarang terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Jadinya GoGoMall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Ingat ya, sekali lagi, kami hadir ke hadapan Anda sehari bisa berkali-kali. Kenapa? Karena kami peduli akan kesehatan Anda. Tapi saatnya dong Anda yang take action, ya, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. GoGoMall kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagoon by GoGoMall. Install sekarang aplikasi Lagoon di App Store dan Google Play. Nikmati berbagai manfaat seperti kemudahan layanan, fitur online kelayanan penjualan dan customer service, fitur konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendukung kesehatan Anda, keamanan transaksi terjamin, pembayaran melalui virtual account, dapatkan juga fasilitas cicilan dengan berbagai pilihan bank. Dapatkan berbagai keuntungan seperti promo-promo yang menarik, voucher diskon dan poin berbelanja. Fitur lainnya, kemudahan dan kepastian tracking order secara real time. Aktivasi garansi produk bisa langsung dari aplikasi. Dapat melakukan cek dan verifikasi sertifikat keaslian produk. Jangan lewatkan kesempatan ini. Install aplikasi Lagoon sekarang juga dan nikmati semua keuntungannya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.